Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan Bapak yang pertama presentasi oleh Bapak Ketua BAN SM, Bapak Dr. Tony Toharudin MC. Disilakan. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Sekretaris, para anggota BAN SM yang saya hormati, Pak Kabadan yang saya hormati, dan seluruh peserta diskusi publik baik daring maupun luring. Pertama, kami atas nama BAN SM mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di forum ini. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan kebijakan akreditasi di 2021 untuk merefresh kembali sistem akreditasi kita yang baru seperti terlihat di slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan kembali di sini bahwa ketika sekolah madrasah sudah masuk ke dalam database untuk reakreditasi, maka seluruh data itu masuk ke dalam sebuah dashboard monitoring system dengan melihat data sekunder yang tadi dijelaskan sedikit oleh Pak Kabadan, bahwa kita mengambil data dari Dapodik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, kemudian dari EMIS, Kementerian Agama, maupun sumber data sekunder lain yang ada di dalam dua kementerian itu. Pada tahun ini memang kita belum memasukkan data sekunder terkait dengan asesmen nasional karena masih dalam tahun pertama melakukan asesmen nasional, sehingga kami belum bisa melibatkan data sekunder di asesmen nasional. Kalau kita lihat bisnis proses ini, maka ada 3 kemungkinan ketika sekolah madrasah itu masuk ke dalam dashboard. Pertama, nanti terkait dengan sekolah madrasah itu indikasi kinerjanya menurun. Terlihat dari dashboard ini. Kemudian juga sekolah madrasah itu status quo tentang kinerjanya atau kualitasnya. Dan ada juga sekolah madrasah yang merasa dirinya statusnya sudah naik. Jadi kualitasnya sudah naik, maka dia mengajukan akreditasi. Jadi ada 3 indikasi itu. Dan di ruangan ini sudah hadir dari inovasi. Inovasi sudah sangat banyak membantu kita di dalam pemodelan dashboard ini. Terima kasih Pak Yaya, Pak Tri, yang sudah terlibat di dalam pengembangan model untuk menentukan 3 indikasi itu. Dan sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena modeling ini sangat complicated, ya, ada beberapa model yang kita tawarkan, sehingga pada saatnya setelah model itu di-running, nanti akan kelihatan apakah sekolah madrasah itu status quo atau indikasinya turun. Nah dari situ maka dari flowchart ini, kalau indikasinya turun, maka dia akan lari ke sasaran. Menjadi sasaran kita untuk divisitasi. Sedangkan yang status quo itu akan lari ke kanan, perpanjangan secara otomatis. Ya, jadi otomasi ini sudah dijalankan tahun ini, dan nanti Pak Budi akan menjelaskan detailnya tentang otomasi ini. Kemudian kalau statusnya ingin naik, sekolah madrasah itu juga sama, akan melalui dashboard monitoring system kita untuk verifikasi apakah indikasinya betul naik atau tidak. Kalau verified, maka nanti akan menjadi sasaran akreditasi. Kemudian kalau sekolah madrasah yang baru, yang belum pernah tersentuh, itu langsung masuk pada sasaran akreditasi. Jadi itulah bisnis proses yang kita lakukan sekarang ini. Dan tentunya sangat efisien, efektif,
Dan sekolah madrasah juga bisa terbangkitkan budaya mutunya, karena setiap saat mereka akan dipantau tentang kinerja performance daripada sekolah madrasah ini. Itu kira-kira refresh dari sistem akreditasi kita yang baru. Nah, kalau menjadi sasaran, maka tentunya dia akan langsung masuk pada mekanisme akreditasi yang biasa kita lakukan. Kita menugaskan asesor untuk pergi ke sekolah madrasah, kemudian yang hasilnya nanti divalidasi, ya, diverifikasi, kemudian ditetapkan, dan kemudian kita tetapkan sertifikatnya. Dan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan hal ini maka harus didasari oleh dasar hukum yang ada. Di slide berikutnya, dasar hukum yang kita pakai adalah Permendikbud 13 tahun 2018, belum mengalami perubahan. Kemudian terbit Kepmen nomor 1005 tahun 2020, tetapi pada saat itu Kepmen 1005 belum mencantumkan analisis data sekunder terhadap kinerja sekolah madrasah. Maka kemudian mengalami perubahan menjadi Kepmendikbud nomor 209 tahun 2021, dan itu sudah mencantumkan bagaimana proses penilaian analisis data sekunder berdasarkan data yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Agama. Itu dasar hukum yang kedua. Dasar hukum yang ketiga untuk implementasi dashboard, keluar keputusan BAN nomor 807 tahun 2021. Dan itu semua akan digunakan pada masalah yang ada di sekolah madrasah. Apakah dia turun indikasinya, apakah dia sasaran baru prioritas, apakah status quo, apakah ada pelanggaran kode etik, kemudian juga ada diktum yang menyangkut tentang sekolah madrasah itu sudah ditutup secara formal oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kemenag Kabupaten Kota, dan Kanwil Kemenag Provinsi. Dan itu semua akan diimplementasikan pada saat ini dan hasilnya nanti akan disampaikan oleh Pak Budi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, refresh yang kedua adalah paradigma kita. Paradigma baru kita bahwa ketika menyangkut performance ada 4 komponen. Ketika menyangkut compliance ada 4 komponen. Jadi seperti terlihat di layar bahwa mutu lulusan dipengaruhi oleh proses pembelajaran dipengaruhi oleh kualitas guru, kemudian kualitas guru dan proses pembelajaran dipengaruhi oleh manajemen sekolah. Pada saat yang lalu, ya sekitar 2 tahun yang lalu, kita masih melihat dari data empirik hasil akreditasi yang lama. Nah sekarang kita sudah punya hasil akreditasi untuk tahun ini 10.459 kalau tidak salah. Kita buktikan paradigma ini dengan data empirik yang sekarang. Kita lihat di next slide, Bapak Ibu sekalian. Rupanya apa yang dipikirkan oleh kita dulu, oleh para ahli dan juga kita, BAN SM, secara empirik sudah kelihatan sekarang hasilnya. Dari 10.459, kalau dibesarkan, Mas Iksan, ini terlihat bahwa kualitas lulusan itu dipengaruhi oleh proses pembelajaran sangat tinggi efeknya. Direct effect dari proses pembelajaran ke kualitas lulusan itu kalau tidak salah 0,96. Kemudian lainnya mutu guru terhadap proses pembelajaran itu 0,62. Dan masing-masing proses pembelajaran serta kualitas guru dipengaruhi oleh manajemen sekolah adalah 0,4 dan 0,91. Ya, positif efek dari dependent variable ke independent variable
sudah terbukti bahwa memang sangat paradigma ini sangat pas untuk case sekarang ini di Indonesia. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Kabadan secara empirik bisa dilihat di sini bahwa proses pembelajaran itu sangat penting di dalam menentukan kualitas lulusan. Jadi janganlah heran kalau kementerian sekarang fokus pada improvement proses pembelajaran di setiap sekolah. Karena memang secara data hasil akreditasi seperti ini. Nah, jadi barangkali kalau ada stakeholder di ruangan ini, baik daring maupun luring, kalau kita bersinergi SPME dengan SPMI, insya Allah pendidikan kita akan lebih maju lagi. Jadi dengan data empirik atau hasil analisis model persamaan struktural ini memperlihatkan bahwa kita sekarang harus concern pada proses pembelajaran, kualitas guru, manajemen sekolah. Karena semuanya saling mempengaruhi. Dan ujungnya pada kualitas lulusan. Kalau lihat slide berikutnya, hanya dilihat dari struktur. Kita kembali ke slide sebelumnya dulu, Mas Iksan. Nah ini ditopang oleh item-item yang ada di dalam instrumen kita. Ya, seperti kualitas lulusan, ini adalah butir inti, 35 butir inti. Jadi kalau Bapak Ibu hitung jumlah yang kotaknya, yang observable, itu adalah 35 item. Di masing-masing komponen, ya, observable itu menunjukkan kontribusi item terhadap komponen itu sangat bagus. Ya, padahal kita dulu tidak melakukan analisis seperti ini. Tapi sekarang secara empirik memperlihatkan bahwa item-item yang mendukung komponen itu sangat bagus hasilnya. Jadi sudah pas, ya. Dan mudah-mudahan instrumen kita ini memang betul-betul menggambarkan substansi kualitas, karena itu yang kita inginkan. Kalau dilihat dari angka-angka ini sudah menunjukkan hal yang bagus, ya. Dari observable, loading factornya semuanya cukup baik, di atas 0,5 bahkan 0,6. Jadi sudah sangat luar biasa. The next slide itu adalah untuk model strukturalnya. Jadi kalau kita hilangkan observable-nya secara simple bisa memperlihatkan efek, positif efek dari independent to dependent. Di dalam paradigma kita memang ada panah dari mutu guru pada kualitas lulusan. Tapi saya berpikir bahwa di dalam item-item yang ada dalam instrumen kita, tidak ada item yang menunjukkan ukuran untuk efek dari mutu guru ke kualitas lulusan. Sehingga kami hilangkan panah itu. Walaupun nanti diadakan panah dari mutu guru ke kualitas lulusan, itu sama menunjukkan positif efek dari mutu guru terhadap kualitas lulusan. Jadi ini menunjukkan bahwa hasil yang saya perlihatkan ini optimis bahwa ke depan dengan hasil akreditasi ini kita bisa menggali kualitas yang sebenarnya. Next slide, sasaran dan kuota akreditasi 2021. Ini untuk internal kita, tetapi kita bisa publish ke publik bahwa kita memang melakukan pelaksanaan akreditasi ini melebihi kuota yang ditentukan. Jadi 34 provinsi secara umum memperlihatkan prestasi yang sangat baik. Dan juga ada beberapa provinsi ketika ditambah kuotanya juga menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Dan ini adalah jumlahnya itu 10.459, yang tadinya targetnya di bawah 11.459 kalau tidak salah. Dan targetnya dulu 10.449. Kemudian kegiatan yang cukup penting juga di kita adalah rekrutmen asesor.
Jadi ada seleksi asesor baru dan ada juga pelatihan asesor baru. Nah, dari asesor yang daftar dulu 2.452 melalui alat ukur yang kita tentukan, itu yang lulus itu hanya 1.749. Ya, jadi sekitar 703 itu tidak lulus karena tidak memenuhi syarat sebagai asesor. Setelah kita uji melalui kognitif maupun non-kognitif, ya banyak asesor yang tidak lulus. Kemudian yang dilatih 1.749, ada juga yang tidak lulus 51. Ini adalah satu aktivitas yang memang sangat penting di dalam kegiatan akreditasi, yaitu asesor. Jadi asesor kita seleksi secara ketat dan hasilnya seperti ini. Kemudian juga kita melakukan kegiatan pelatihan pelatih asesor. Di samping merekrut, juga kita terus meningkatkan kualitas pelatihnya. Dalam hal ini umumnya adalah anggota BAN SM Provinsi dan juga asesor-asesor terbaik yang dijadikan pelatih. Dan kita tahun ini melatih sekitar 200 untuk penguatan pelatih asesor. Dari penguatan pelatih asesor itu juga sama, ada juga pelatih yang tidak bisa memenuhi syarat untuk melatih berikutnya karena tidak lulus di dalam pelatihan pelatih asesor ini. Jadi bukan hanya asesor, tapi pelatih asesor juga ada yang tidak lulus. Next slide-nya pelatihan pelatih asesor yang menyusul karena pada saat itu kita ada rekrutmen BAN SM Provinsi yang baru. Sehingga ada tahap 2 pelatihan pelatih asesor 38 peserta yang semuanya adalah keanggotaan baru dan juga anggota BAN SM Provinsi yang tidak ikut di tahap pertama. Berikutnya adalah asesor yang ada di kita sekarang jumlahnya 5.419. Dan latar belakangnya kalau kita lihat pie diagramnya adalah banyaknya pengawas dan dosen. Pengawas itu 62,88%, dosennya 30,49%. Sisanya adalah unsur dari widyaswara, praktisi, guru, ya maupun PNS Kemenag. Dan di sistem kita, Bapak Ibu sekalian, bagi sekolah madrasah yang tidak puas terhadap hasil akreditasi, kita juga memberi kesempatan untuk menerima banding dari sekolah madrasah itu. Dan di tahun ini, pengajuan keberatan hasil akreditasi ada 49 sekolah. Tetapi tidak semua disetujui. Yang disetujui hanya 25 sekolah madrasah dan 24 tidak kita setujui. Tidak kita setujui karena alasan untuk bandingnya tidak sangat kuat ya untuk dilakukan revisitasi. Dan kita juga melihat fakta bahwa sekolah madrasah baik informasi dari asesor maupun informasi dari sistem itu tidak menunjukkan bahwa sekolah madrasah itu bisa melakukan banding, artinya disetujui bandingnya karena datanya tidak menunjukkan hal yang sangat kuat untuk direvisitasi. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian slide dari saya, nanti Pak Budi mungkin akan lebih detail lagi ya terkait dengan otomasi hasil akreditasi. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua BAN.